Halo teman-teman, kenalin, nama aku Putri Melanda Panjaitan. Aku salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi Stambuk 2023. Kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mereview sebuah buku yang berjudul Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, karya Terelie. Nah, dalam reviewan kali ini, teman-teman jangan skip ya. Soalnya, reviewan kali ini akan mengunggah emosi, marah, sedih, yang pastinya campur aduk deh. Nah, teman-teman, novel ini mengisahkan Badrun yang dimana dia adalah seorang anak yang tenggelam di kolam bekas tambang. Kejadian ini menjadi titik tolak cerita yang akan menyingkap konflik antara masyarakat desa, korporasi tambang, dan kekuatan negara. Dan kita akan mengikuti perjalanan tokoh Ahmad yang dimana dia adalah saksi kunci peristiwa tersebut. Dan bagaimana kejadian itu terus menghantui hidupnya. Novel ini juga melukiskan potret masyarakat Indonesia yang kompleks, di mana terdapat kemiskinan, ketidakadilan, dan eksploitasi menjadi latar belakang konflik. Nah, di awal, tadi kan saya menyampaikan bahwa saya adalah seorang mahasiswa sosiologi, dan reviewan kali ini akan saya tarik dalam sudut pandang sosiologi. Dari sudut pandang sosiologi, novel ini menggambarkan beberapa konflik sosial utama. Yang pertama, konflik antara masyarakat lokal dan korporasi tambang, yang mana hal ini mempresentasikan konflik antara kepentingan ekonomi global dan juga lokal. Korporasi yang didorong profit mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Sedangkan masyarakat desa berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka dan juga keberlangsungan hidup mereka. Yang kedua, konflik antar masyarakat dan negara yang diwakili oleh aparat keamanan, yang dimana ketidakadilan, korupsi, dan impunitas yang dinikmati korporasi dan aparat semakin menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan yang tidak setara mendukung eksploitasi sumber daya dan penindasan masyarakat yang lemah. Konsep hegemoni Gramsci dapat dikaitkan di sini, yang dimana dominasi ideologi dan juga struktur kekuasaan membuat masyarakat pasif menerima ketidakadilan. Ketiga, nah ini yang paling fatalnya nih, konflik internal dalam masyarakat desa itu sendiri. Tokoh Ahmad dan Mukti, yang dulunya teman karib, menjadi pihak yang berseberangan dalam menyikapi peristiwa kematian Badun dan konflik agraria. Ini menunjukkan bagaimana konflik sosial dapat menciptakan perpecahan dalam masyarakat dan bagaimana kepentingan individu dapat mengalahkan solidaritas sosial. Dari sini sudah tampak ya, bahwasanya novel ini menggambarkan realitas kemiskinan dan juga proses modernisasi yang tidak merata di Indonesia. Modernisasi yang digambarkan dalam novel ini bersifat destruktif, yang hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat desa justru terpinggirkan dan kehilangan sumber daya hidupnya. Teori-teori modernisasi seperti teori dependensi dapat digunakan untuk menganalisis situasi ini. Di sini juga tampak perbedaan tajam antara tokoh Ahmad dan Rudi, yang dimana hal ini mewakili kontras antara mereka yang berusaha bertahan di desa dengan mereka yang bercita-cita sukses di kota besar. Hal ini mencerminkan harapan dan aspirasi yang kompleks di tengah masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial. Yang dimana, meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat desa tetap berupaya untuk memperjuangkan keadilan. Perlawanan mereka, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, menjadi refleksi dari semangat mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka dan melawan ketidakadilan. Perjuangan mereka menggambarkan pentingnya kesadaran kolektif dan solidaritas sosial dalam melawan kekuasaan yang otoriter. Tokoh-tokoh seperti Ibu Sri dan Setia Mulia mempresentasikan gerakan sosial yang berjuang dalam melawan ketidakadilan melalui jalur-jalur yang berbeda. Mereka mewakili peran penting media, aktivis, dan advokat dalam memperjuangkan
keadilan sosial. Teruslah bodoh, jangan pintar. Lebih dari sekedar novel fiksi. Novel ini menawarkan kritik sosial yang tajam tentang realitas sosial Indonesia, khususnya terkait dengan ketidakadilan struktural, eksploitasi sumber daya alam, dan perjuangan masyarakat melawan kekuasaan. Melalui pendekatan sosiologis, kita dapat melihat bagaimana novel ini mencerminkan konflik sosial, proses modernisasi, dan upaya masyarakat untuk memperjuangkan keadilan.